Hai, balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi di hari ini aku mau cerita soal gimana perjalanan aku mulai dari aku awalnya yang kira sehat, kemudian aku didiagnosa menderita BPD, depresi dan anxiety. Nah, jadi awalnya mulai dari ketika aku SMP kelas 1. Itu aku kehilangan nenek aku meninggal dan aku susah buat ngelupain nenek aku. Jadi kayak masih nggak nerima kenyataan bahwa nenek aku meninggal. Itu berlangsung sampai aku kelas 3 SMA. Nah, kelas 2 SMA ada masalah di rumah yang menyebabin aku tuh kayak ngerasa bahwa aku pengen mati lah, atau ya udah aku suka keluyuran kemana-mana kayak gitu dan nggak mau ada di rumah kayak gitu, pengen pergi aja lah pokoknya itu. Tapi perasaannya ya sedih banget. Itu berlangsung selama 1 semester itu ya kan. Sebenarnya waktu itu aku punya caregiver, teman aku cowok ya kan. Dia dia nolong aku banget semuanya ketika aku ada penyakit lain juga. Jadi waktu itu aku pernah punya penyakit batu ginjal juga, dia bantu aku. Sedangkan yang lain tuh kurang perhatiannya ke aku kayak gitu. Dan caregiver aku itu masih berhubungan sampai aku lulus, sampai kita lulus. Kemudian aku pindah kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Aku kuliah di situ. Di sana aku merasa dari hari pertama aku kuliah, mos sih waktu itu ya, semacam ospek gitulah ya, ospek kuliah itu sempet ngerasa rasis, apa ya, ada rasis gitu. Nah, jadi ada perbedaan suku dan aku merasa dikucilkan. Ya saat itu, hari pertama itu aku langsung benar-benar kayak aku nggak mau ada di sini gitu. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab aku nggak mau ada di Surabaya. Jadi kan kota kelahiranku ada di Surabaya, tempat sekolah aku semuanya, kuliahku di Surabaya gitu. Kemudian akhirnya aku cuman bertahan selama 8 bulan kuliah. Habis itu aku nggak mau pergi dari rumah, cuma di kamar. Sampai pernah waktu itu, waktu pertama kalinya aku capek, itu aku 2 hari nggak makan, nggak minum, 2 hari dalam kamar, ngunci diri di dalam kamar. Karena ya capek dengan kehidupan kayak gitu kan ya. Setelah itu aku ikut tes PTN lagi dan keterima di salah satu universitas di Jawa Timur juga, tapi beda kota. Dan itu agak lebih, dia tidak kota gitu. Jadi aku bosan sama hiruk pikuk kota Surabaya, jadi aku pindah ke tempat yang lebih terpencil kayak gitu. Bukan terpencil sih ya, pokoknya lebih inilah ya, lebih agak nggak kota gitu pokoknya. Nah, setelah itu selama 5,5 tahun aku kuliah di sana, jadi aku menempuh S1 4,5 tahun dan profesi 1 tahun. Di sana aku merasa bahwa aku menjadi orang yang sangat sangat beda. Di sana aku ngerasa jadi orang yang sangat sangat senang. Pernah sih ngalamin down itu lagi ketika skripsi. Karena skripsiku, kenapa aku kuliah 4,5 tahun, karena penelitianku 1,5 tahun berjalan sangat sangat gagal terus lah pokoknya gitu. Jadi 1,5 tahun sempet sih ngerasa down, tapi waktu itu aku masih punya banyak caregiver. Jadi aku masih punya banyak teman-teman dari kuliah, kan aku suka organisasi, jadi teman-teman aku itu sangat selalu support. Jadi ketika aku sedih, mereka selalu datang, kadang tanpa aku ngomong pun. Mereka udah kasih aku semangat gitu. Jadi aku selalu punya caregiver, nggak ngerasa udah nggak ada lagi ini apa, selalu ada keinginan bunuh diri. Waktu itu sudah pernah ngomong malah ke temen aku, pengen bunuh diri aja deh rasanya kayak gitu. Tapi lagi-lagi semuanya mendekati aku, jadi akhirnya aku selalu semangat sampai akhirnya aku udah lulus kuliah. Nah, ketika lulus kuliah, sebenarnya nggak mau kerja dari Surabaya, tapi orang tua nuntut aku untuk balik ke Surabaya karena sudah 5,5 tahun kan aku ada di luar Surabaya. Akhirnya aku kerja di Surabaya. Saat itulah, waktu kerja di Surabaya, entah kenapa semua memori buruk ketika aku mulai dari SMP, SMA, kuliah, itu memori buruknya itu semua keinget masuk dalam pikiranku. Terus aku baru sadar ada yang nggak beres dengan aku. Akhirnya aku datang ke psikiater.
Waktu itu psikiater pertama mendiagnosa aku depresi. Aku minum obat, tapi ternyata saat aku minum obat malah mengganggu semua aktivitasku, makanya lebih parah. Jadi aku nggak mau makan, aku self harm sampai tangan aku kayak gini. Jadi ini karena irisan pisau, terus juga karena jarum, terus juga ada bekas cakaran di sini. Jadi waktu itu sempat benar-benar hilang minat gitu kan, nggak mau. Aku kan bekerja sebagai tenaga profesional, di situ aku nggak mau ketemu orang, aku bolos kerja selama 2 minggu kayak gitu. Akhirnya setelah itu aku dipecat. Sedangkan tabunganku untuk aku kan pemeriksaan ini cuman pemeriksaan selama aku ke psikiater dan psikolog itu dengan uangku sendiri tanpa orang tua tahu. Setelah aku dipecat, aku meneruskan pengobatan, tapi kalian tahu sendiri pengobatan untuk ke psikiater dan psikolog itu nggak murah gitu kan. Jadi ya tabunganku habis untuk itu. Kemudian aku cari kerjaan aku selalu gagal terus ada di psikotes, karena memang psikiaterku bilang kalau dalam keadaan seperti ini aku nggak bisa ngerjain psikotes kayak gitu. Jadi memang harus terapi dulu baru aku bisa. Oh, ini psikiater kedua ya. Jadi aku ke psikiater pertama itu setelah self harm parah, aku pindah ke psikiater lain aku baru agak mendingan kayak gitu. Di psikiater kedua ini aku diresepin obat berkali-kali dengan dosis yang sangat beda-beda, dan akhirnya baru pulih sekitar bulan Desember menjelang ketika Natal. Pokoknya ketika minggu-minggu Natal itu aku baru stabil emosinya, dan aku baru stabil selama 2 minggu. 2 minggu terus kasih kabar baik ke psikiater kalau aku sudah stabil, udah nggak mood swing lagi. Di minggu ketiga itu mau masuk minggu 3, tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang nelpon aku untuk kerja, tapi aku kerjanya di luar Jawa Timur, dan itu harus trainingnya ke pulau lain, luar pulau. Mimpiku dari dulu adalah, dari ketika S1, mimpiku adalah aku ingin bekerja di luar Jawa. Aku nggak mau kerja di Surabaya, aku maunya kerja di luar Jawa yang ada di pelosok kalau bisa kayak gitu. Tapi orang tuaku tidak mengizinkan kayak gitu. Semua harapanku, semua impianku, semua cita-citaku itu hancur. Aku tidak menyalahkan orang tuaku, tapi maksudnya benar-benar semua harapanku pupus untuk pergi keluar Jawa. Nah, ketika ada tawaran untuk aku kerjaan ini, trainingnya juga di luar Jawa, pasti jelas aku ambil ya, langsung aku ambil saat itu juga, dan saat itu juga aku langsung pergi. Ketika aku sudah ada di sana, baru seminggu aku kerja di sana, aku merasa aneh dengan diriku. Kenapa aku masih seperti ini? Padahal aku kira aku hanya depresi. Aku hanya depresi, tapi kok tetap depresinya masih ada ketika aku ada di kota itu gitu ya. Kok masih tetap sih, kenapa nggak berubah gitu? Padahal aku sudah beda suasana, beda teman, beda orang gitu kan, ketemu orang baru, itu kan yang dulu aku suka kayak gitu kan. Masih bertahan. Ternyata setelah itu baru pertama kalinya aku hubungin psikiaterku yang ada di Surabaya, yang di rumah sakit jiwa itu. Aku hubungin, aku tanya diagnosa aku apa. Ternyata dari situ aku baru tahu bahwa diagnosa aku selama ini adalah BPD, borderline personality disorder kan ya, dengan depresi dan anxiety. Setelah aku hubungin psikiaterku, malamnya aku ke psikolog klinis. Di psikolog klinis beliau mengatakan bahwa aku kena bipolar. Aku nggak nyangka banget ya, benar kaget tuh, dalam keadaan yang benar-benar udah lah, aku kok sampai bipolar sih, kok bisa sih aku sampai bipolar kayak gitu kan. Udah singkat cerita, jadi aku selama 1 bulan di sana di luar pulau itu, sempat ya ada keinginan untuk bunuh diri lagi, self harm lagi, selalu ada sampai aku meningkatkan dosis, terus minum dosisnya tuh berlebihan banget kayak gitu. Terus sudah
1 bulan. 20 kemudian setelah itu aku pindah ke pindah ke Tangerang. Di Tangerang aku menemukan sesuatu yang baru, suasana baru. Nggak tahu kenapa, entah kenapa ini semuanya itu berubah sampai aku jadi dia yang ceria lagi. Udah aku di Tangerang 20 hari jadi orang yang beda banget gitu. Mulai sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tangerang, entah kenapa. Setelah itu setelah 20 hari di sini aku dipindahkan lagi ke Jaksel selama 20 hari lagi. Nah, selama di Jaksel ini aku ke psikolog klinis yang cukup terkenal di Jaksel. Waktu itu masih sudah ada kasus corona dan sebenarnya sudah ada pembatasan untuk social distancing kayak gitu ya, udah ada aturan untuk social distancing. Tapi karena aku benar-benar merasa bahwa kenapa di Jaksel aku seperti ini lagi kayak gitu, kenapa kayak gini lagi, ada yang nggak ada yang salah dengan otakku kayak gitu. Akhirnya aku ke psikolog klinis lagi, tapi saat itu beliau tidak berani mendiagnosa aku bipolar atau hanya BPD karena masih banyak penelitian. Beliau butuh penelitian yang banyak, butuh apa ya, mengetahui aku lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma satu kali pertemuan langsung diagnosa bipolar atau BPD seperti itu kan ya. Nah, sampai saat ini sebenarnya belum ketemu lagi sama psikolognya karena corona, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu lagi. Tapi setelah aku baca buku, jadi kemarin sempat aku baca buku dari Pijar Psikologi, satu buku. Di situ setelah aku baca satu buku semua, bagian bab 1, bab 2 itu aku ngerasa ke-trigger terus. Akhirnya sering ke-trigger itu malah bikin aku kayak sedih terus kayak gitu kan. Ketika aku baca bab 3 dan bab 4, justru itu malah bikin aku senang dan ternyata selama ini yang aku pertanyakan itu ini. Semua jawaban dari semua pertanyaanku selama ini aku dapetin di buku itu. Dan aku mulai mencoba untuk aku merubah mindsetku sedikit demi sedikit belajar. Ini baru hari kedua setelah aku baca buku itu. Kemarin aku baru selesai baca buku itu dan ya sedikit berubah gitu. Next video mungkin bahas yang lain ya soal BPD juga. Thank you for watching.